Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Pada kesempatan subuh ini, ba'da subuh ini, kita akan memulai pembahasan satu risalah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala tentang wasiat-wasiat salaf bagi para pemuda dengan judul asli Min Wasaya As-Salaf Lisyabab. Min Wasaya As-Salaf Lisyabab. Kita masuk ke dalam muqaddimah di halaman yang pertama. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sering para ulama memulai kitab-kitab mereka, memulai risalah mereka, memulai ceramah-ceramah mereka dengan bismillah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Ushulul Tsalatsah menjelaskan kepada kita tentang makna bismillah, bahwa makna bismillah adalah kita meminta tolong, kita meminta keberkahan. Jadi ketika kita mulai aktivitas kegiatan kita dengan bismillah, harus menghadirkan, kata Syekh Utsaimin, rasa bahwa kita ini sedang meminta tolong kepada Allah. Kita sedang meminta keberkahan kepada Allah, supaya aktivitas yang kita lakukan teh banyak kebaikan yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas tersebut. Baik itu aktivitas baca, baik itu aktivitas melakukan pekerjaan dan yang lain-lainnya. Maka kita mulai dengan bismillah ini sebagai minta tolong kepada Allah dan juga minta keberkahan dari kegiatan yang akan kita lakukan. Maka juga di sini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita meminta tolong, kita meminta keberkahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian juga kitabullah Al-Quran itu dimulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim di ayat yang pertama menurut pendapat ulama yang lebih rajih. Ayat pertama dalam Al-Quran yakni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga dengan risalah yang ditulis oleh Nabi SAW, surat-surat yang ditulis oleh Nabi SAW dalam berdakwah kepada raja-raja di zaman dahulu, maka beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Kemudian beliau memuji Allah tabaraka wa ta'ala, bersyahadat la ilaha illallah, tiada sekutu baginya. Kemudian beliau bersyahadat bahwasannya Nabiuna Muhammad SAW adalah hambanya dan juga rasulnya. Kemudian beliau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan kebiasaan para ulama, memulai dengan khutbatul hajah, memulai dengan hamdalah, kemudian syahadah dan juga bersalawat kepada Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Ari amma ba'du teh hartosna adapun setelahnya. Ya, adapun setelahnya. Setelah apa di sini maksudnya? Setelah membaca bismillah, setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Fala yakhfa anna marhalat asy-syabab marhalatun muhimmatun jiddan fi hayatil insan." Bukan rahasia lagi bahwa marhalah tingkatan pemuda, fase pemuda ini merupakan fase yang sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia. Li'annaha marhalatul quwwati wan nasyat, karena ini merupakan fase kehidupan manusia yang penuh dengan kekuatan dan semangat. Wasuhulatul harakah, dan mudah dalam bergerak. Wa quwwatil a'dha, dan kekuatan tubuh. Wasalamatul hawas, dan juga keselamatan atau kesehatan dari panca indera. Bainama idza kabura al-insan tad'ufu minhu hawasuhu wa qawahu. Kalau seandainya seseorang itu mulai masuk ke usia tua, maka melemahlah
segala indranya dan kekuatannya. Nah, ini betul sekali apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah, bahwa pemuda itu adalah fase kehidupan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Bahkan di sini disebutkan kan oleh penulis fase kekuatan dan juga puncak dari semangat. Nah, ini kelebihan dari pemuda, Pak, ya. Kelebihan dari pemuda adalah puncak dari kekuatan, puncak dari kesehatan, itu ya. Puncak dari indera itu masih lengkap dalam merasa. Nah, ini tentu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla juga, bukan hanya sekedar berdasarkan penelitian ya dari kehidupan yang kita saksikan, bahwa masa muda itu emang masa-masa lagi kuat-kuatnya gitu ya. Nah, Allah Azza wa Jalla di dalam surah Ar-Rum ayat ke-54, Allah Azza wa Jalla juga nyatakan demikian. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari fase yang lemah, dari fase lemah, kemudian setelah lemah Allah jadikan fase kekuatan. Thumma ja'ala min ba'di quwwah, kemudian setelah fase kuat dijadikanlah lemah dan juga beruban. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan Dialah Maha mengetahui, Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu dari keadaan lemah yang pertama. Tetiasana naon sama sekali, gak bisa ngapa-ngapain. Kemudian setelah itu menjadi fase kuat. Kemudian setelah itu menjadi fase lemah lagi. Nah, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan Allah mengabarkan kepada kita tentang keluasan ilmunya. Nah, ini tentang keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah mengabarkan kita. Makanya di akhirnya, di akhir ayat ini Allah berfirman wa huwal alimul qadir. Dialah yang Maha mengetahui. Karena Allah yang paling tahu tentang fase penciptaan manusia, karena Dialah yang menciptakannya. Sebelum ada alat-alat yang modern, Allah telah jelaskan fase penciptaan manusia dengan gamblang. Di awal-awal surat Al-Mu'minun Allah jelaskan demikian. Demikian juga dengan Nabi SAW juga sama, menjelaskan kepada kita fase penciptaan manusia dari mulai perut ibunya. Maka beliau di sini menjelaskan Allah menciptakan manusia itu dari keadaan lemah. Ini adalah fase yang pertama dari penciptaannya. Dari mulai dia berbentuk air, kemudian berbentuk daging, ya darah, kemudian daging, kemudian menjadilah janin yang ada di dalam perut ibunya, ditiupkan ruh di sana, dan kemudian sampai keluar borojol gitunya dalam keadaan apa? Anak-anak, dan tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika borojol hanya sekedar nangis-nangis saja. Ya, inilah fase kelemahan. Paling lemah dan tidak ada kekuatan, tidak punya daya upaya sama sekali. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada manusia berangsur-angsur. Barulah bisa ngorondang gitunya Pak, baru biasa calik, kemudian tiasa mapah ge gegebis kene gitunya, teras mapah, tiasa lulumpatan, kadituna fase jajan gitunya, tiasa jajan. Teras atos eta mulai itu dia berpikir mulai dewasa. Setelah balik, nah masuklah fase pemuda ini. Ya, karena fase pemuda kata para ulama, di antaranya Ibnu Hajar dan yang lainnya menjelaskan fase pemuda itu dari mulai balik sampai usia 40 tahun, itu yang paling rajih, hatta balagha arba'ina sanah, sampai mereka mencapai usia 40 tahun. Ini sudah masuk ke usia dewasa. Nah gitu. Jangan kuat setelah itu. Kemudian kata Syekh Sa'di, setelah berangsur-angsur kuat, ada di puncak kekuatan, kemudian juga berangsur-angsur melemah. Mulai itu di usia 40, ya saya sudah pernah bicarakan juga ya, yang tadinya di usia muda mengobrolkan teh tentang cita-cita apa itu ya, kemudian tentang hobi dan yang lain-lainnya, ngobrolkan teh serunya. Udah 40 ke atas ngobrolkan panyawat biasa nama. Sekarasa ieu karasa itu obatna
Mulai itu udah usia 50 ke atas ngobrolkeun naon Pak, ngobrolkeun sahanya nu geus maot babaturan tah kitu ngobrolkeun teh ya. Setelah itu ya udah ngobrolin wasiat ya. Proses kehidupan manusia seperti itu, melemah. Wa hakadha. Nah, di sini yang menjadi syahid pembahasan kita adalah apa yang dikatakan oleh penulis hafizahullah taala bahwa masa muda teh masa kuat-kuatnya, memang demikian Allah jelaskan juga kepada kita dan kita saksikan juga demikian ya, kita rasakan juga. Mungkin bagi sebagian ikhwah ya yang mantan pemuda di sini banyak sekali pernah merasakan fase ini gitunya, nuju keur ngora mah kuat, sapedahan ka mana Pangandaran misalkan ya. Sekarang mah mapah ka warung oge dibopong misalkan dan seterusnya ya. Sudah merasakan yang demikian. Nah, itulah yang dijelaskan oleh penulis di yang pertama. Nah, fase pemuda adalah fase yang kuat. Kemudian beliau mengatakan waqad awwala al-islamu hadhihi al-marhalata ihtimaman khassan, dan bahkan Islam ini, syariat kita memberikan perhatian yang khusus terhadap fase ini, fase pemuda. Wa ri'ayatan 'azimah, dan memiliki penjagaan, perhatian yang khusus yang besar. Waja'atin nususu muakkidatan ala 'azami sya'ni hadhil marhalah wa ahamiyatiha, dan dalil-dalil yang ada, nas-nas yang ada Alkitab was sunnah ini menjelaskan tentang pentingnya fase ini dan besarnya fase ini. Faqad hathan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama telah memberikan semangat alal mubadarati lightinamiha, untuk kita bersegera memperhatikan, memanfaatkan masa muda, wal hadri min idha'atiha, dan juga supaya kita hati-hati. Oleh Nabi diperingatkan jangan sampai kita sia-siakan masa muda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la, demikian juga di dalam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak beliau, Nabi SAW bersabda dari jalur Ibnu Abbas dan mewasiatkan kepada seseorang, kata Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan, igtanim teh Pak hartosna, mengambil ghanimah, manfaatkan ghanimah ya, harta rampasan perang, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini Nabi SAW memerintahkan supaya memanfaatkan 5 perkara dan berhati-hati kita jangan sampai menyia-nyiakan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkaranya lagi ya. Kata Nabi SAW yang pertama, syababaka qabla haramik, keadaan pemuda dirimu sebelum datangnya tua. Ini yang pertama oleh Nabi SAW, perhatikan masa muda sebelum datang masa tua. Karena yang namanya tadi masa muda ini lagi puncak-puncak kekuatan. Kalau seandainya sudah masuk fase tua, ini sudah berpecah pikirannya, kemudian sudah tidak kuat lagi fisiknya, kekuatan pikirannya pun sudah hafalannya pun sudah melemah dan seterusnya. Dan bahkan banyak penyesalan biasanya tuh kalau sudah tua, hanjakal bapak mah baheula kieu keur ngora teh hakada. Ya. Nah, karena apa ada istilah hanjakal? Karena apa? Ya, ini tidak memanfaatkan masa mudanya. Kata Nabi SAW, perhatikan masa muda sebelum masa tua. Wasihatika qabla saqamik, ketika engkau sehat sebelum engkau sakit. Manfaatkan masa sehat sebelum engkau sakit. Maka ini nikmat yang agung Pak. Alhamdulillah sekarang kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ini merupakan nikmat yang sangat agung. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, sallallahu al-afwa wal afiyah, sallallahu al-afwa wal afiyah, sampai 3 kali Nabi SAW bersabda, mintalah kepada Allah al-afwa, ampunan dan juga kesehatan. Mintalah kepada Allah ampunan dan juga kesehatan. Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan. Fa innahu ma u'tiya ahadun ba'da a'zamu ba'da al-yaqini min al-afiyah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang pun yang diberikan sesuatu yang paling agung oleh Allah setelah keimanannya melainkan kesehatannya. Karena Pak, dengan sehat mah alhamdulillah kita bisa nuntut ilmu. Tiasa calik lami alhamdulillah, karena apa? Sehat tiasa calik. Coba nuntut tiasa.
Coba nututi asa. Salat, alhamdulillah bisa berdiri dengan lama misalkan. Kalau yang tidak bisa kan ada ada rasa sakit yang dia rasakan. Ya, demikian juga dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Orang mah puasa yang sehat, ini enggak puasa. Itu dari sisi ketaatan. Kemudian dari sisi duniawi juga demikian, Pak. Ketika seorang sakit ya gak bisa nyari dunia. Ya. Tapi zaman sekarang mah banyak ya, Pak, wasilah yang ada istilahnya mah passive income teh ya. Gitunya batur baring ucang-ucang angge oge dapat pemasukan. Nah, harusnya mah kedah nama milarian nu kitu gitunya. Nah, tentunya ternak-ternak tuyul gitunya. Nya lumayan gitunya. Haram kita ntekenging. Nah, seperti itu. Jadi harus dimanfaatkan kesehatan sebelum datang rasa sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan kekayaan sebelum datang kefakiran. Ketika lapang harta, maka manfaatkan. Selama ada harta, kita infakkan fisabilillah semuanya. Kita belikan spare part, bukan spare part alat-alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah kepada Allah itu perlu alat, Pak, harus dibeli. Salat oge perlu alat, Pak. Apa alat untuk salat? Yakni menutup aurah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, kata Allah. Ambil tuh perhiasan kamu, pakai perhiasan kamu 'inda kulli masjid. Setiap kita mau masuk masjid. Nah, dipakai tuh. Ini harus beli, ini harus beli dan segala macamnya. Itu infak fisabilillah. Atau ngasih kepada orang lain, kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada orang-orang fakir yang membutuhkan, anak-anak yatim dan seterusnya dari apa yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah jelaskan berupa infak fisabilillah. Nah, sebelum datang kefakiran, kalau udah nggak punya, nanti gimana bisa dia membeli? Nah, hakadha. Terus yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu luang kita manfaatkan dengan benar, dengan belajar, dengan kita membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah, atau mengambil manfaat dari hal-hal duniawi juga ini bermanfaat. Jangan sampai kita buang waktu sia-sia. Ini kata Nabi SAW ya, terkenal hadisnya. Ni'matani, dua nikmat kata Nabi SAW, maghbulun fihi makatsirun minan nas, di mana manusia banyak sekali terlalaikan dari dua nikmat ini. Apa kata Nabi? As-sihah wal faragh. Rasa sehat ya, dan juga waktu luang. Ya, banyak yang meluangkan waktu pada hal-hal yang tidak ada manfaat secara akhirat ataupun secara dunia. Nah, maka hendaknya kita manfaatkan waktu-waktu luang ini. Wa hayataka qabla mautik. Dan juga yang terakhir adalah hidupmu sebelum datang matimu. Karena kalau sudah mati udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kalau sudah mati, sudah ada balasan yang kita terima dari amal, udah gak bisa kita kembali lagi. Allah Azza wa Jalla sebutkan ya, dalam surat Al-Isra di antaranya, ketika orang-orang yang sudah mati menyesal, ya, minta kembali untuk hidup lagi di dunia. Maka kata Allah Azza wa Jalla gimana? Ini hanya sekedar angan-angan, gak bisa. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, ada penghalang sampai mereka dibangkitkan. Dia menyesal orang-orang yang sudah mati. Ya. Wa hakadha wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah hadis yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan fa marhalatu asy-syababi dakhilatun fi umumi qoulihi sallallahu alaihi wasallam wa hayataka qabla mautik. Adapun pembahasan kita fase pemuda itu masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayataka qabla mautik. Ini secara umum masuk ke dalam persiapkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Tadi lakinnahu alaihi salatu wasalam khassa hadhil marhalah bidzikri li'azamati ahamiyatiha wa kabiri sya'niha. Padahal ada disebutkan secara umum kehidupanmu sebelum kematianmu. Di dalam kehidupan kan ada fase-fase, Pak. Ada fase pemudanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan pertama kali adalah fase pemuda. Menunjukkan tentang apa? Tentang pentingnya hal itu. Di dalam dalil yang lain di sini oleh penulis dibawakan hadis riwayat Tirmizi dan yang lain-lainnya dihasankan oleh para ulama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Nabi SAW bersabda, la tazulu qadamu abdin. Dalam riwayat yang lain, la tazulu qadama abdin. Dalam riwayat di sini, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih. Tidak akan beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabbnya sampai ditanya 5 perkara. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afnah. Usianya mau digunakan untuk apa ini usianya? Wa an syababihi fima ablah. Dan fase mudanya untuk apa dia habiskan? Usia ditanya secara umum, kemudian masa muda ditanya secara khusus. Kenapa demikian? Nanti dijelaskan oleh penulis. Kenapa masa muda ditanya secara khusus? Padahal usia secara umum sudah ditanya. Kemudian kata Nabi SAW, masa mudanya juga sama akan ditanyakan secara khusus. Wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dan hartanya akan ditanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan itu harta. Wa madza amila fima alima. Dan untuk apa ilmu yang dia ketahui, apakah diamalkan atau tidak. Nah, inilah pertanyaan yang akan ditanyakan nanti di hisab. Kita akan, Allah Azza wa Jalla menghisab tentang nikmat-nikmat ini. Usia secara umum, kemudian nikmat usia muda, kemudian nikmat harta dari mana diambil dan untuk apa, kemudian dari ilmu yang kita dapatkan, apakah kita mengamalkan ilmu tersebut atau tidak. Ini akan ditanyakan. Nah, perhatikan di sini kata penulis, Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa seseorang akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang kehidupannya dengan 2 pertanyaan, Pak. Hidup ini ditanya 2, Pak. Hidup ini dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, ditanyakan, ditanggungjawabkan 2. Yang pertama, hidup secara umum dari awalnya sampai akhirnya, tentu dari awal balik yang akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan sampai mati secara umum. Kemudian yang kedua adalah marhalatus syabab khususan. Ketika masa mudanya secara khusus ini akan ditanyakan. Masa mudanya secara khusus akan ditanyakan. Kenapa demikian? Kenapa kok dikhususkan pertanyaannya pada fase syabab? Dijawab oleh beliau, fa inna marhalatas syabab dakhilatun fiha lakinnaha yus'al yaumal qiyamah anha su'alan khasan. Nah, ini ditanya oleh Allah Azza wa Jalla secara khusus. Yakni kenapa? Karena tadi di awal sudah disebutkan sama beliau, karena fase muda itu fase kuat-kuatnya. Lagi fase kuat, lagi semua indera ini berfungsi dengan baik. Nah, ini akan ditanya, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihadza yanbaghi 'ala syab ayat tanabbaha li ahammiyati hadhil marhalah. Hendaknya bagi para pemuda mereka perhatian yang lebih kepada apa? Kepada fase ini. Wa yatadzakkara daiman anna rabbahu azza wa jalla sayas'aluhu yaumal qiyamah madza amila fiha. Dan ingat bahwa masa muda ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat apa yang telah dia lakukan di masa mudanya. Ini akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Kemudian idafatan ila su'ali an amalihi fi umurihi kullihi al-mutadammini lil marhalati asy-syabab li'annaha marhalatul quwwah wan nasyat. Kenapa pertanyaan ini dikhususkan kepada fase muda sedangkan semua umurnya ini akan ditanya? Karena marhalah syabab itu, marhalah pemuda itu adalah fase kekuatan dan juga semangat dan dimudahkannya pergerakan dan kekuatan dari seluruh anggota tubuh dan juga sempurnanya anggota indera kita. Walihadza hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syabab kama fil hadits sabit ala igtinami hadhil marhalah igtinaman aziman. Maka demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada para syabab sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan untuk memanfaatkan waktunya ketika masa muda dengan manfaat yang besar. Dan juga demikian Nabi SAW. Nah, kemudian ini ada pembahasan yang bagus juga, Pak. Selain beliau yang pertama di fase ini, di pembahasan yang pertama beliau jelaskan bahwa syariat menjelaskan kepada kita tentang apa? Bahwa masa muda ini masa yang kuat. Masa yang tadi lagi puncak kejayaan manusia dari sisi fisiknya, dari sisi pikirannya, hafalannya. Nah, kemudian
beliau juga menjelaskan bahwasannya akan ditanya secara khusus ini fase nanti sama Allah pada hari kiamat, akan ditanya secara khusus. Umur semuanya ditanya, tapi ada pertanyaan khusus mengenai masa muda. Kenapa demikian? Karena tadi alasannya ini masa muda teh lagi nikmat-nikmat puncaknya, ditanya khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW mewasiatkan untuk memanfaatkan masa ini. Nah, kemudian ini ada pembahasan bagus sekali oleh penulis. Wa awsa sallallahu alaihi wasallam aidan ahlal ilmi wal mu'taniyin bitarbiyati wad da'wah wa ta'lim bisyabab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan bagi para ulama, bagi ahli ilmu untuk mentarbiyah, mendidik para pemuda, mengajak dakwah dan juga mengajarkan para pemuda. Selain pemudanya sendiri jadi perhatian, para ulama oleh Nabi SAW diwasiatkan untuk ngapain Pak? Untuk perhatikan pendidikan para pemuda. Saking pentingnya ini marhalah. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau juga punya satu risalah tentang inhirafus syabab, ya, tentang penyimpangan para pemuda. Jadi banyak para pemuda yang menyimpang. Beliau ada satu risalah dari kajian beliau. Di dalamnya disebutkan bahwa syabab itu di antara mujtama', di antara para masyarakat itu bimanzilatil qalbi fil jasad. Seperti hati di dalam jasad seseorang. Sebagaimana kita ketahui kata Nabi SAW, kalau hati itu idza suluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau seandainya hati itu rusak, maka seluruh badannya rusak. Kalau seandainya bagus itu hatinya, maka seluruh badannya juga ikut bagus, ikut sehat. Demikian juga dengan ini para pemuda. Kalau seandainya pemudanya rusak di suatu tatanan masyarakat, maka masyarakatnya terkenal rusak. Kalau seandainya pemudanya ini terkenal baik-baik, maka tatanan masyarakatnya pun akan baik. Ini sangat besar berarti, ya, peran pemuda di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka kata Syekh di sini, kata penulis, Nabi Muhammad SAW mewasiatkan para ulama untuk perhatian nih kepada apa? Marhalah pemuda ini. Jadi kita jangan cuek kepada para pemuda, karena ini fase yang sangat penting. Lianna syabab yahtaj ila inayatin wa mulatafatin. Karena para pemuda itu butuh kepada apa? Kepada bantuan dan juga diingat-ingat, diemut-emut, dinasehatin. Perlu warifqin wa tawaddudin, dan perlu kepada kelemah lembutan, kecintaan, wa tahbibin lahu fil khairi wa ahlihi, menganjurkan, membuat para pemuda ini cinta kepada kebaikan dan juga orang-orang yang melakukan kebaikan. Hatta la yatakhattafahu ahlul batil wa arbabul muharramat. Jangan sampai orang-orang yang menginginkan kebatilan ini mereka menguasai pemuda dan juga apa? Mereka terjatuh kepada yang haram. Dan ini tujuan, Pak. Lihat Pak. Kalau kita mau lihat realita, ya, yang terjadi di antara masyarakat kita di medsos sekarang, yang hancur-hancur para pemuda. Gara-gara apa? Memang target orang-orang yang menginginkan kebatilan adalah para pemuda. Maka dihancurkanlah dengan berbagai macam cara. Ada yang dihancurkannya dengan syubhat, ada yang dihancurkannya dengan syahwat. Dengan syahwat jelas terbuka di mana-mana syahwat, ya. Iklan aya aurat. Ya, iklan aya riba na ayeuna, subhanallah, iklan riba, iklan haram, judol Pak, pinjol, ya, karena itu Pak, naudzubillah. Ini pemuda, dan iklan-iklannya pemuda oke, gak ada yang tua-tua iklannya juga, ya. Kalau misalkan pinjol itu semangat kelihatannya itu, ya. Kalau yang kalau yang maksiat yang terbuka aurat itu semangat keren terlihatnya, karena pemuda tuh kayak gitu. Harus kelihatan keren. Ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan itu menghiasi perbuatan-perbuatan mereka. Jadi seakan-akan apa yang haram-haram teh keren. Yang haram-haram teh open minded gitu. Zaman sekarang seperti itu. Nah, maka apa? Peran para ulama ini diperlukan di dalam
mengarahkan para pemuda. Karena banyak minusnya Pak pemuda teh. Banyak minusnya. Tadi plusnya itu adalah kuat, fase kekuatan, tapi banyak juga minusnya. Apa minusnya? Di antaranya para ulama jelaskan minusnya para pemuda itu pertama gurung gusuh Pak. Tergesa-gesa. Kemudian yang kedua kurangnya pengalaman. Kemudian minusnya para pemuda juga masih apa? Bodoh-bodoh. Masih banyak apa? Kekurangan ilmu. Ini disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala beliau menjelaskan ini. Ketika menjelaskan pentingnya seseorang itu belajar kepada orang yang sudah tua, orang yang sudah berpengalaman. Yuridu la yauzalun nasu bi khairin makana ulama'uhum al-masyayikh. Ini ketika menjelaskan perkataan para sahabat atau perkataan Nabi SAW, sabda Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah an yaltamisal ilma indal asagir. Termasuk dari ciri-ciri kiamat ketika ilmu itu diambil dari al-asagir. Apa al-asagir? Nah, para ulama khilaf di antara mereka menjelaskan ini. Ada yang menjelaskan al-asagir itu ahlul bid'ah, ada yang menjelaskan orang-orang yang masih muda, yang tidak punya ilmu. Nah, di antaranya Ibnu Qutaibah menjelaskan Nabi maksudkan di sini adalah supaya manusia manusia masih berada di atas kebaikan selama ulama mereka itu orang-orang yang tua, orang-orang yang berpengalaman. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath, dan para ulamanya bukan orang-orang yang masih muda-muda. Lianna syekh, karena orang yang sudah tua, qad zallat anhu mut'ata asyabab, karena orang tua ini mereka sudah melalui fase ujian pemuda. Apa ujian pemuda? Berupa terburu-burunya dan kebodohannya. Wastashaba at-tajribah wal khibrah, dan juga mereka sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang banyak. Sudah makan asam garamnya, naon eta teh? Asam garam apa? Asam Jawa ya. Sudah makan asam garam gitu. Ya, sudah berpengalaman orang tua mah gitu. Wala yadkhulu alaihi fi ilmihi asyubha, dan kalau sudah tua, syubhat-syubhat itu tidak masuk ke dalam ilmunya. Wala yaghlibu alaihi hawa, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Wala yamilu bihi tama', tidak condong kepada ketamakan. Wala yastazalluhu syaitanu istizlalan al-hadath, tidak disesatkan oleh syaitan dengan sebagaimana syaitan menyesatkan orang-orang yang masih muda. Fama asin, bersamaan dengan usia itu ada al-waqar, ada ketenangan, wal jalalah, ada kemuliaan, wal haibah, dan juga kehormatan, wal hadatsu qad tadkhulu alaihi hadhil umur. Adapun orang yang masih muda terkadang masuk yang seperti ini, yang dimana hal ini tidak dirasakan oleh para orang tua. Fa idza dakhalat alaihi wa aftahalaka wa ahlaka, kalau seandainya orang-orang yang masih muda ini jalan dengan hawa nafsunya, terburu-buru, maka dia akan berfatwa dan akan mencelakakan dirinya juga orang lain. Nah, ini karena keterburu-buruan. Dan betul saja Pak, subhanallah, di dalam syariat kita, di dalam sejarah yang ada terjadi di umat Islam, itu terjadi banyak sekali kekacauan, kehancuran, gara-garanya terburu-burunya para pemuda. Di dalam syariat, di dalam sejarah kita ini banyak sekali terjadi kehancuran, kekacauan, gara-garanya naon Pak? Gara-garanya para pemuda yang ngeyel. Pemuda yang apa? Gak dengar nasihat orang tua, gak dengar nasihat ulama, ngeyel, akhirnya apa? Berijtihad sendiri, berfatwa sendiri, akhirnya apa? Kacau balau beliau dan seterusnya. Kacau Pak. Jadi nanti tatanan kehidupan gara-gara apa? Terburu-burunya pemuda. Contohnya apa? Kita bawakan di sini dua contoh. Contoh yang pertama tentang kisahnya Khawarij Pak. Apa yang dihasilkan oleh Khawarij? Bahkan Nabi SAW, firqah yang paling banyak diperingatkan oleh Nabi SAW adalah ini, Khawarij Pak. Nabi SAW banyak sekali hadisnya menjelaskan dan memperingatkan umat Islam Khawarij ini. Dari Khawarij. Bahkan disuruh dibunuh oleh Nabi SAW ini orang-orang Khawarij. Sangat berbahaya.
sangat berbahaya. Di antara sifat orang-orang Khawarij, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka itu apa? Orang-orangnya masih pada muda dan juga bodoh. Itu kata Nabi SAW. Yamruquna minad din. Mereka keluar dari agama kama yamruqu sahm minar ramiyah, sebagaimana keluarnya busur anak panah dari busurnya. Wah kata Nabi SAW sebutkan demikian. Jadi mereka itu ciri khasnya Pak, orang-orang Khawarij itu apa? Pemuda. Dengan semangat yang begitu besar, akhirnya muncullah pemikiran ini, dan ketidaksabaran tadi tergesa-gesa muncul di mana? Di zamannya Utsman bin Affan mulai itu ada demonstrasi kepada Utsman bin Affan, khalifah yang adil yang Allah Azza wa Jalla Nabi SAW janjikan jelas surga. Dibunuh Pak, muncullah fitnah itu. Membesar di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan mereka berkumpul di satu tempat di Harura namanya. Kan terkenal ya orang-orang Khawarij ini, juga salah satu nama mereka adalah Haruriyah, orang-orang yang tinggal di Harura. Banyak sekali ya nama-nama orang Khawarij ini, penamaan para ulama, ada di antaranya Al-Haruriyah, kemudian Khawarij, kemudian Al-Mariqun, orang-orang yang keluar tadi berdasarkan hadis Nabi yamruquna minad din kama yamruqus sahm minar ramiyah. Ini juga sama Al-Mariqun. Mereka menjadi besar Pak. Mereka menjadi besar di Harura ini, berkumpul dan ingin apa? Memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Gara-gara apa? Gara-gara syubhat yang mereka miliki. Dan lihat ketika bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain perhatian kepada mereka. Di antaranya apa? Hadis Ibnu Abbas Pak, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lain-lainnya oleh para ulama. Ibnu Abbas ketika berdebat dengan orang-orang Khawarij ini, dalil yang pertama kali beliau sampaikan tentang kesalahan orang-orang Khawarij adalah apa? Bahwa di kalangan orang Khawarij gak ada sama sekali ulama dari kalangan sahabat. Jadi dalil yang digunakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kalian teh masih muda, gak ada ulamanya. Ini dalil tentang kesalahan mereka. Maka kata Ibnu Abbas mengatakan, ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar. Aku datang dari sisi Nabi Muhammad, dari sisi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan muhajirin dan ansar. Wa man inda ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa suhrihi. Dan aku dari min indi ibni ammin Nabi, aku juga ini anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim nazal al-Qur'an. Dan pada mereka lah para sahabat turun Al-Quran. Fahum a'lam bita'wilihi minkum. Mereka orang-orang yang lebih tahu tentang tafsirnya daripada kalian. Nah, ini dalil Ibnu Abbas. Walaysa fikum minhum ahadun. Dan di antara kalian itu gak ada sahabatnya sama sekali. Gak ada ulama, pemuda kabeh, gak ada ulamanya. Ini dalil yang digunakan oleh apa? Ibnu Abbas untuk meruntuhkan hujah-hujah Khawarij. Nah, kemudian kata beliau, la ablughukum ma yaqulun wa uballighukum ma taqulun. La uballighukum ma yaqulun wa uballighuhum ma taqulun. Aku akan sampaikan apa yang mereka katakan, para sahabat katakan kepada kalian, kalian juga sampaikan kepada aku apa syubhatnya. Kemudian disampaikan 3 syubhat Khawarij pada saat itu yang semuanya dipatahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka sekitar 2.000 atau 3.000 orang rujuk Pak. Rujuk. Sisanya masih kekeh petekeh gitunya. Dengan kesesatan mereka, dengan syubhat mereka, akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Habis semua mereka kecuali hanya beberapa orang, dan pemikirannya akan senantiasa ada. Bahkan para ulama jelaskan Dajjal itu keluar dari sisi mereka, orang-orang Khawarij. Na'udzubillah. Nah, maka apa ini sangat bahaya Pak, karena mereka itu yada'una ahlal awthan yaqtuluna ahlal iman. Mereka itu meninggalkan orang-orang para penyembah berhala, dan mereka malah membunuh orang-orang ahli iman. Na'udzubillah. Khawarij, pemuda ngeyel. Nah, ini lambang dari pemuda ngeyel, Khawarij. Ya, Khawarij. Kemudian ada lagi gak? Banyak sekali Pak. Di antaranya kisah Al-Hasan Al-Basri ketika di masa kekhalifahan Abbasiyah. Kisah Al-Hasan Al-Basri, siapa yang tidak tahu dengan Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ulama Rabbani
yang disaksikan oleh para ulama tentang keilmuannya. Di zaman beliau terjadi yang namanya pemberontakan yang dilakukan dipimpin oleh Abdurrahman ibnu al-Ash'ath. Abdurrahman ibnu al-Ash'ath ini seorang pemimpin dari Sijistan yang memberontak kepemimpinan yang zalim dari Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf. Nah, banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan pergerakan yang dilakukan oleh Abdurrahman ibnu al-Ash'ath ini. Sehingga banyak sekali pemuda yang masuk ke sana, terutama pemuda-pemuda Irak, Pak. Disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Razak juga, ada satu risalah juga, ini bagus juga, Atharul Fitan, tentang pengaruh-pengaruh dari fitnah yang terjadi. Datanglah sebagian manusia, Pak, dari kalangan para pemuda, para qari, para ahli, sebagian orang-orang ahli ibadah kepada Al-Hasan Al-Basri, nanya kepada Al-Hasan Al-Basri, bagaimana pendapatmu tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Abdurrahman ibnu al-Ash'ath? Maka kata Al-Hasan Al-Basri, beliau menasihatkan dengan nasihat yang luar biasa bagus. Ara alla tuqatiluhu. Aku berpendapat jangan engkau perangi Hajjaj bin Yusuf, jangan. Fa innaha in takun 'uqubatan min Allah fama antum biraddi 'uqubatallah bi asyafikum. Kalau seandainya Hajjaj bin Yusuf ini Hajjaj, Pak, orang yang zalim, Pak, membunuhi ribuan kaum muslimin. Sahabat dibunuh, para ulama tabi'in dibunuh, Sa'id bin Jubair dibunuh, ya. Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Zubair bin Awam dibunuh juga sama oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Zalim ini. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri, jangan engkau perangi mereka, jangan engkau perangi dia. Kalau seandainya Hajjaj bin Yusuf itu adalah hukuman yang Allah turunkan kepada kalian, masa kalian membalas hukuman Allah dengan pedang? Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, wa iyyakun bala, kalau seandainya Al-Hajjaj bin Yusuf itu merupakan ujian yang Allah turunkan, fasbiru hatta yuhkum Allah, kalian harus bersabar sampai Allah putuskan. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik hakim. Allah Azza wa Jalla demikian. Maka setelah dinasehatkan demikian, ini para pemuda, Pak, ngeyel sampai merendahkan Al-Hasan Al-Basri. Nuti'u hadzal ilaj, taat kan kieu gitu, ya. Masa kita dengar nasihat yang seperti ini? Dia ini orang apa? Orang, bukan orang Arab. Adapun mereka tuh orang-orang Abdurrahman al-Ash'ath dan yang lainnya orang-orang asli Arab. Nggak usah didengar. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya mereka berperang bersama Abdurrahman ibnu al-Ash'ath melawan Hajjaj bin Yusuf. Ujung-ujungnya semuanya mati. Semuanya mati. Gak dengar nasihat Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri selamat. Al-Hasan Al-Basri selamat. Sisanya yang memberontak mati. Kekacauan yang didasari gara-gara pemuda yang terburu-buru tidak mendengar nasihat para ulama. Ini minusnya para pemuda, Pak. Kalau kita mau kisahkan masih banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan tentang hal ini, bahwa para pemuda ketika mereka ngeyel, ya, tidak mendengar, tidak mendapatkan nasihat dari para ulama yang sudah berpengalaman, maka kehancuran dan kebinasaan yang akan menjadi akhirnya. Kemudian dilanjutkan oleh penulis, ya, tadi setelah dijelaskan bahwa para ulama diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk perhatikan ini para pemuda, karena tadi, ya, terburu-buru, punya kekuatan, mereka berorasi segala macam, akhirnya membentuk satu aliansi seperti orang-orang Khawarij di Harura, kemudian memberontak kepada kekhalifahan yang sah. Nah, kemudian di sini, walihadza harasa sahabah radhiyallahu anhum ala tahqiqi hadhihi al-ma'ani al-jaliyah kama jaa'a an Abi Sa'id Al-Khudri. Maka dengan demikian para sahabat itu mempraktikkan ini, Pak, bahwa para sahabat sangat memperhatikan para pemuda, sebagaimana asar yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika beliau melihat para pemuda, beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat para pemuda, beliau mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang, marhaban bagi kalian para wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda disebut wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwasi'alakum fil majlis. Kami diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluaskan tempat duduk kalian di majelis. Wa in
nufhamakum al-hadis wa an nufhamakum al-hadis, dan supaya kami memahamkan hadis kepada kalian. Fa innakum khulufuna, karena kalian adalah generasi setelah kami. Wa ahlul hadis ba'dana, dan kalian juga adalah ahlul hadis, ahli hadis setelah kami. Ini diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya beliau melihat kepada pemuda, maka beliau juga sama mengatakan, ya ibna akhi, idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastaiqin. Wahai anak saudaraku, wahai pemuda, kalau seandainya engkau ragu atas satu permasalahan, tanya kepada diriku, kata Abu Sa'id. Ini nanya ulama ini, tanya sampai engkau yakin. Fa innaka in tansarif 'ala al-yaqini ahabbu ilayya min an tansarifa 'ala syakki, karena aku lebih senang ketika engkau pulang dalam keadaan yakin daripada engkau pulang dalam keadaan ragu. Maka inilah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Demikian juga dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ketika melihat para pemuda penuntut ilmu, beliau mengatakan apa? Marhaban bi yanabi'il hikmah wa masabihiz zulm hulqanish athiyab jududul qulub julusil buyut raihana kulli qabilatin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, selamat datang wahai mata air hikmah dan pelita kegelapan yang berpakaian sederhana namun bersih hatinya, menerangi rumah-rumah dan kebanggaan setiap kabilahnya. Ini pujian kepada para pemuda, kepada syab. Kemudian kata penulis, wasaya as-salaf rahimahumullah lisyabab wa inayatuhum bihadhil marhalah katsirah jiddan. Wasiat para salaf kepada para pemuda dan juga perhatian mereka terhadap fase muda ini sangat banyak sekali. Maka dengan risalah ini, min wasaya salaf lisyabab, in taqaitu jumlatan minha, aku akan nukil sebagian dari kalimat mereka. Ma'ata alikin yasirin, ada komentar sedikit syarah, ala kulli wasiatin, di setiap wasiat. Nah inilah yang menyebabkan penulis hafizahullah ta'ala menulis risalah ini, yakni mengumpulkan wasiat-wasiat salaf terhadap para pemuda, karena memang para pemuda ini fase yang tadi sudah disebutkan di awal, fase yang kuat, kemudian tadi ada minusnya, ya, mereka itu terburu-buru butuh kepada bimbingan para ulama. Maka para salaf dari dahulu membimbing para pemuda agar tetap di jalur yang benar, tidak menjadi di jalur yang tersesat. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Barangkali ada pertanyaan di pembahasan yang telah kita bahas, ada yang kurang jelas ataupun yang lainnya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz, seorang anak susah dinasehatin sama orang tuanya, bandel, ngeyel, tidak nurut, dikasih nasihat secara lembah lembut tidak nurut, secara keras tidak nurut. Nah, kita sebagai orang tuanya harus terus nasihatin atau udah cukup sampai di situ? Bagaimana penjelasan Pak Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan. Afwan wa jazakallahu khairan. Curhat ini sedikit ya. Taib. Banyak sekali keadaan yang demikian, Pak. Ini merupakan ujian yang Allah Azza wa Jalla ujikan kepada seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di akhir surah At-Taghabun, ya. Allah berfirman menjelaskan kepada kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dalam surat At-Taghabun ayat 15. Tidaklah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu semua merupakan fitnah, kata Allah Azza wa Jalla. Fitnah itu ujian. Jadi semuanya bentuk ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan dialah Allah yang memiliki balasan yang amat besar. Nah, anak-anak itu merupakan ujian dan juga merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita.
Ada yang diuji dari sisi kesolehannya, ada yang diuji dari sisi ketolehannya. Karena lawan dari soleh adalah toleh. Nah, makanya jangan dikasih nama anak toleh ya Pak ya. Karena toleh itu artinya tidak soleh. Apalagi kalau ganda ya, namanya tolah toleh kembar misalkan. Anaknya satu tolah satu toleh, tolah toleh jadinya. Ini ujian Pak. Ada yang diuji dengan tadi kesolehan anaknya. Berupa apa? Sabar. Harus sabar juga menghadapi orang soleh, itu harus sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kata Allah, bersabarlah engkau wahai Muhammad, ini kepada kita juga sama, menghadapi orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah. Harus bersabar. Orang-orang soleh juga demikian. Ini merupakan satu sisi nikmat betul, satu sisi juga sama ujian. Karena apa? Bisa jadi dengan anak soleh tersebut kita diuji. Misal ya, ketika kita melakukan suatu kesalahan, ya kelihatan sama anak-anak yang soleh ini kita ditegur. Biasanya kalau orang tua ditegur sama anak itu, aduh subhanallah, ya rasanya beda ya. Mending ditegur sama orang lain daripada apa ditegur sama anak sendiri. Karena apa? Rasanya beda. Dan saya juga alhamdulillah punya anak dan sudah bisa menegur anak kita. Ya, lagi azan misalkan, azan kita masih kene rebahan, ditegur. Ya abi ayah udah azan tuh, ku budak bocil gitu ya, kita ditegur seperti itu. Segana hati teh nyanya leres. Kalau kitanya benar menyikapi itu dengan kebenaran, maka apa? Oh iya betul, ini nasihat yang bagus. Kita ucapkan syukran, jazakallahu khairan, itu barakallahu fiik, sudah mengingatkan. Tapi kalau orang yang nggak bisa melalui ujian ini, alah gandeng lamane berak detik gitu. Banyak orang seperti itu diingatkan sama anaknya, ya. Dan mungkin ini terjadi di sebagian kita yang sudah mengaji, ketika menegur gitu ya, ketika mengingatkan orang tuanya, ini terjadi ya, dengan ada yang cacian, makian dan yang lain-lainnya. Ini ujian, berarti anaknya soleh padahal. Ya anaknya soleh gitu, mengingatkan kepada kebaikan, tapi orang tuanya gak sabar menghadapi ujian ini. Nah yang kedua adalah diuji dengan anaknya yang toleh tadi, yang ngeyel ya. Gimana sikap kita? Apakah tukar tambah gitu dengan anak yang lain? Ya gak bisa tentunya. Ini ujian yang Allah Azza wa Jalla sediakan, ya, salah satu bagian dari kehidupan. Sebagaimana para nabi, para rasul Pak. Jangankan kita atuh ya, yang kita para nabi, para rasul pun dengan demikian. Contoh seperti apa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah gambarkan bagaimana ujian Nabi Nuh dari sisi anaknya. Di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala gambarkan ujian tersebut ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau mengajak anaknya untuk beriman dan naik kepada perahu yang telah dibuat oleh beliau. Ya bunayya, dalam surat Hud ayat 42, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kata Nabi Nuh, hayuh berlayar dengan diriku. Wala takum ma'al kafirin, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Tapi anaknya gimana? Ngeyel Pak. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak, aku akan lari kemana? Ke atas gunung. Yang di gunung tersebut aku bisa terlindung dari banjir. Tapi qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini kata Nabi Nuh, gak akan ada yang bisa selamat kecuali yang Allah kasih sayangi. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Sudah naik gunung Pak, eta banjir sampai menutupi gunung, maka kata Allah Azza wa Jalla fakana minal mughraqin. Ini anak jadi orang-orang yang termasuk orang yang tenggelam. Gara-gara yang ngeyel dari nasihat bapaknya suruh beriman gak mau beriman. Dilalap akhirnya maut. Termasuk dari orang-orang yang kafir. Nah, ini merupakan ujian juga. Terus apakah ketika kita mewasiatkan anak kita dengan lemah lembut, dengan keras, ataupun dengan cara yang lain yang dibenarkan oleh syariat, tapi tetap ngeyel, terus bagaimana sikap kita? Apakah berhenti? Tentunya tidak. Tidak ada istilah berhenti dalam menasihatkan. Nabi SAW perhatikan Pak, bagaimana Nabi SAW cinta kepada pamannya Abu Talib. Cinta sekali. Bahkan Allah sebutkan kecintaan beliau terhadap Abu Talib. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha.
Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa di sini? Abu Thalib, kata para ulama. Abu Thalib. Allah sebutkan kecintaan Nabi SAW kepada Abu Thalib, tapi Nabi SAW gak bisa berikan hidayah. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, ya, ketika Abu Thalib mau mati, Pak, didatangi oleh Nabi SAW, itu keadaan mau mati, Pak. Keadaan mau mati. Dari dulu didakwahi. Ini sampai mau mati Abu Thalib didakwahi. Kata Nabi SAW dengan lemah lembut kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajun bika indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang menjadi hujjah, bukti, alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Pas mau ngomong la ilaha illallah, datang dua sahabatnya yang baragajul. Ya, sahabatnya yang jelek akhlaknya. Ini salah satu kerugian kita bersahabat dengan orang jelek. Abu Jahal dan Abdullah ibnu Umayyah. Mereka mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agama bapakmu Abdul Muttalib? Nabi SAW mengulangi dakwahnya, diulangi lagi sama Abu Jahal ini, diulangi sama Nabi terus seperti itu. Maka di akhirnya kata dalam riwayat tersebut dikatakan mata ala millati Abdul Muttalib. Abu Thalib mati di atas agamanya Abdul Muttalib, agama kesyirikan. Na'udzubillah. Tapi Nabi SAW gak menyerah, berdakwah terus, berdakwah sampai di akhir hayat Nabi di akhir hayat Abu Thalib. Dan tugas kita hanya sekedar menyampaikan, Pak. Tugas kita semua hanya sekedar menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Nabi SAW tidak bisa memaksakan orang lain supaya ikuti dakwahmu. Afatukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dalam surat Yunus Allah sebutkan, apakah engkau paksa manusia sampai mereka semua bisa beriman? Gak bisa. Innama anta munzir. Engkau hanya sekadar pemberi peringatan. Ya. In anta illa nadhir. In alaika illal balagh wa alaina al-hisab. Banyak sekali ayatnya. Engkau hanya sekedar menyampaikan, adapun hisabnya atas kami. Itu kita hanya sekedar menyampaikan. Lantas bagaimana atuh? Udah ngeyel pisan pokoknya mah, ya. Kita kasih tahu tapi tetap gak mau dengar dakwah kita, gak mau nurut. Tetap kita terus dakwahkan. Bahkan Pak, Allah nukilkan, Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf ayat 164. Ada satu kaum, Pak, sudah pasti dibinasakan sama Allah, sudah pasti diazab sama Allah, tapi ada kaum yang lain tetap dakwah. Ini udah pasti nih dibinasakan sama Allah, tapi ada orang lain, ada kaum yang lain tetap dakwah. Apa alasan mereka? Allah gambarkan di sini. Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 164, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ketika ada sekelompok manusia di antara mereka berkata, kenapa engkau masih memberikan nasihat, masih memberikan motivasi kepada orang-orang yang Allah jelas-jelaskan akan membinasakan mereka, akan mengazab dengan azab yang pedih. Qalu, mereka mengatakan, kenapa tetap dakwah? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini sebagai alasan, ini sebagai bukti bahwa aku menyampaikan ilmu. Nanti di hadapan Allah supaya aku enggak ditanya, kau nyampaikan gak? Nyampaikan wahai Allah. Wala'allahum yattaqun, dan juga semoga mereka nanti bisa bertakwa. Jadi seminimal-minimalnya kita nanti selamat dari hisab. Karena kita diperintahkan untuk berdakwah, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Ketika tidak bisa didengar, tidak mendengar, yang penting kita sudah menyampaikan. Jangan sampai kita berhenti. Nah, itu tanggung jawab nanti ditanya sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah penggembala, kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya adalah terus kita nasihati dengan nasihat yang baik, yang lemah lembut, yang hikmah, tentu dengan ilmu dan juga sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun masalah dengar atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita barengi dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada yang tidak mungkin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa jadi kita duluan yang mati. Ketika kita hidup tidak menyaksikan anak kita bertaubat. Ketika kita hidup tidak menyaksikan anak kita jadi soleh, tapi ternyata sepeninggal kita
Barulah mereka sadar tentang wasiat orang tua itu sangat penting, kemudian bertaubat. Apakah kita tidak kebagian pahalanya? Tentu saja jawabannya iya, kita kebagian pahala taubatnya anak tersebut, solehnya anak tersebut. Maka tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berhenti di dalam mewasiatkan, dalam berdakwah, terus kita jalankan. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.